Hai, balik lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebahas 10 hacks yang bisa kita lakukan dengan hanya menggunakan baby powder atau bedak bayi. Nah, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Kandungan ringan dalam bedak bayi yang formulasinya bebas dari iritasi dan wanginya yang lembut, maka banyak banget orang dewasa yang suka banget pakai bedak bayi di dalam kehidupan sehari-harinya. Selain untuk menghilangkan ruam-ruam di kulit bayi, bedak bayi ini tuh juga mempunyai banyak fungsi untuk orang dewasa. Nah, yang pertama, fungsi ini sering banget aku praktekin kalau misalnya lagi bad hair day. Nah, bedak bayi ini juga bisa dipakai sebagai dry shampoo, dimana kita bisa pakai bedak bayi ini ke dalam rambut kita. Nah, kalau misalnya kalian punya rambut yang cepet banget lepek, kayak aku, kalian wajib banget punya bedak bayi yang kalian bisa gunakan sebagai dry shampoo. Nah, cara pengaplikasiannya, kalian tuangin aja ke telapak tangan kalian. Biasanya aku tuangin beberapa aja biar nggak terlalu banyak. Atau kalian bisa langsung aplikasikan ke dalam rambut kalian. Kalian gosok-gosok rambut kalian kayak baurin rata gitu. Nah, dalam beberapa saat rambut kalian akan kembali bervolume dan gak lepek lagi. Dan kalau misalnya kalian udah pakai seharian, besoknya kalian harus bilas lagi pakai shampoo cair yang dibilas dengan air. Karena kalau misalnya kalian diemin si dry shampoo dari baby powder ini, dia bakalan meninggalkan residu dan membuat kulit kepala kalian kotor dan banyak debunya. Yang kedua adalah membuat lipstick tahan lama. Nah, kalau misalnya kalian punya lipstick yang cepat hilang, atau biasanya jenis lipstick yang cepat hilang itu adalah lipstick yang glossy. Nah, kalau misalnya kalian punya lipstick yang glossy, kalian bisa pakai si bedak bayi ini untuk ngebuat tampilan lipstick kalian agar terlihat lebih matte dan pasti bakalan lebih tahan lama. Nah, di sini aku bakalan contohin satu lipstick ini dari 3CE. Ini bukan lipstick sih sebenarnya, ini lip tint, tapi teksturnya kayak lipstick glossy gitu. Jadi aku bakalan taruh di sini. Nah, dia kan agak sedikit ada shine-nya gitu. Nah, selanjutnya aku bakalan tuangin si bedak bayinya dikit aja. Terus kita tap-tap gitu di ujung jari kita. Dan lalu kita aplikasikan ke lipstick yang ada di bibir kita. Nah, kalau kurang kalian bisa tambahin lagi. Dalam sekejap dia bakalan berubah jadi lebih matte dan lebih tone down gitu warnanya, nggak yang gejreng-gonjreng lagi, dan pasti akan lebih tahan lama. Nah, ini juga digosok-gosok, dia nggak bakalan berpindah kemana-mana. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku udah gosok banget loh. Stain please. Nah, selanjutnya yang ketiga fungsi dari baby powder ini adalah untuk memanjangkan bulu mata kita. Nah, di sini caranya itu adalah pada saat kalian pakai maskara, kalian gunakan si baby powder ini adalah sebagai second coat atau lapisan kedua dari maskara kalian. Nah, caranya itu kalian lapisin dulu bulu mata kalian dengan maskara yang sering kalian pakai. Terus yang kedua, kalian baru pakai si bedak powder ini, si bedak powder ini ke maskara yang udah kalian lapisin tadi, kalian gunain sebagai second coat gitu. Nah, caranya itu kalian siapin spoolie kayak gini, spoolie apa aja. Di sini aku pakai spoolie brush untuk buat alis gitu. Nah, kalian tuangin baby powdernya. Nah, pada saat kalian sudah mengaplikasikan maskara, second coatnya itu kalian gunain si baby powdernya ini, kalian kayak gulung-gulung atau lapisin si spoolie-nya dengan baby powder. Terus kalian langsung aplikasiin ke maskara kalian secara rata. Baru coat yang ketiga kalian timpa lagi dengan maskara hitam. Nah, itu dijamin bulu mata kalian bakalan tebal dan lentik panjang gitu, I swear. Nah, selanjutnya yang keempat, fungsi dari bedak bayi ini adalah untuk mengatasi atau mengurangi rasa sakit pada saat kita melakukan waxing. Nah, kalau misalnya kalian pengen ngelakuin waxing secara manual gitu, kalian bisa taburin dulu area yang mau kalian waxing. Kayak misalnya contohnya bulu kaki, bulu tangan, atau ketek. Kalian taburin dulu bedak bayinya di daerah tersebut, baru kalian lakukan proses waxing atau proses pencabutan bulu tadi. Nah, itu bakalan mengurangi rasa sakit di kulit kalian, dan kulit kalian juga nggak terasa perih gitu loh pada saat dicabut. Nah, biasanya teknik ini aku gunain pada saat aku mau nyabutin bulu bawah-bawah alis aku gini. Aku juga udah buat video terpisah cara aku nge-trimming alis aku dan ngerapiin alis aku. Kalau misalnya kalian pengen nonton, aku bakalan taruh linknya di bawah. Jadi make sure kalian cek di bawah. Nah, sebelum aku nyabutin alis, biasanya aku kayak dap-dapin gitu si baby powdernya di bawah alis aku. Nah, itu bakalan mengurangi rasa sakit pada saat proses pencabutan bulu alis aku. Dan lebih kayak mempertegas gitu loh area yang mana yang harus aku cabut dan enggak. Nah, selanjutnya fungsi yang kelima dari bedak bayi ini adalah bisa kita gunakan sebagai baking powder pada saat kita makeup. Jadi kalau misalnya kalian cewek-cewek yang bedak powdernya udah habis,
Kalian bisa banget gunain si bedak bayi ini untuk nge-baking. Nah, baking itu adalah teknik makeup agar foundation atau concealer yang sudah kita gunakan itu nggak creasing atau nggak cracking, atau istilah bahasa Indonesianya nggak retak gitu makeupnya. Jadi kita perlu banget yang namanya baking untuk mencegah terjadinya makeup yang retak tadi. Nah, caranya itu kalian cukup tuangin beberapa aja secukupnya gitu baby powdernya ke dalam suatu wadah atau di tangan kalian aja. Terus kalian depin atau kalian tap di bagian-bagian yang sering creasing. Biasanya itu adalah di bawah mata sini, itu sering banget creasing. Di bagian smile line atau kayak garis senyum kita ini sering banget juga creasing. Nah, kalian tap aja si baby powdernya di bagian tersebut dan kalian diemin beberapa saat sambil kalian melakukan hal lainnya kayak misalnya buat alis dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian udah rasa cukup, kalian boleh hapus si backingannya tadi dengan kuas atau brush yang lebih besar. Dijamin makeup kalian gak bakalan creasing atau cracking seharian. Nah, selanjutnya yang keenam adalah fungsi dari baby powder ini bisa digunakan sebagai deodoran. Agak aneh kedengarannya sebenarnya, tapi ini worth it banget. Apalagi kalau misalnya kalian emergency, deodorannya udah habis, kalian bisa banget pakai si baby powder ini untuk menjaga ketiak kalian dari keringat dan bau tidak sedap. Karena si bau dari baby powder ini udah wangi banget kan, soft banget gitu. Jadi bau tidak sedap di ketiak kalian akan tersamarkan. Nah, selanjutnya fungsi yang ketujuh adalah menghilangkan noda minyak di baju. Nah, kalau misalnya kalian nggak sengaja ketumpahan minyak gitu di baju, jangan buru-buru dicuci. Kalian olesin dulu atau taburin dulu bedak bayinya di daerah tersebut. Kalian diemin beberapa saat, baru kalian bilas pakai air biasa atau air bersih. Nah, noda minyaknya tersebut nggak akan berwarna kuning gitu, dan akan kembali seperti semula ke warna aslinya. Nah, fungsi yang ke-8 dari bedak bayi adalah untuk menghilangkan bau tidak sedap di sepatu kalian. Nah, kalau misalnya kalian merasa bau sepatu kalian udah mulai nggak sedap, kalian bisa siapin si baby powder ini dan kalian tinggal taruh atau siramin sedikit aja baby powdernya di sepatu kalian. Nah, itu bakalan menyerap bau tidak sedap di sepatu kalian dan akan membuat sepatu kalian kembali kering, nggak yang kayak bau kaki gitu yang basah gitu. Aduh, aku nggak ngerti deh ngomong apa. Jadi itu intinya akan menghilangkan bau yang ada di sepatu kalian. Nah, fungsi yang ke-9 dari bedak bayi adalah menghilangkan pasir pantai yang tertempel di kaki kita. Nah, biasanya kalau kita habis mantai, itu pasti banget bakalan banyak banget pasir yang nempel di kaki kita. Dan itu agak lumayan sedikit susah untuk dihilangkan kecuali dengan air. Nah, kalau misalnya emergency di daerah tersebut nggak ada air tawar, kalian bisa gunakan bedak bayi ini. Kalian siramin aja si bedak bayi ini ke kaki kalian dan kalian kayak sapu-sapuin gitu. Dan otomatis si pasirnya bakalan lepas dan mudah untuk dibersihkan dari kaki kalian. Nah, selanjutnya yang terakhir fungsi dari bedak bayi ini adalah, which is yang ke-10, itu adalah untuk menghilangkan rasa gatal. Nah, bedak bayi ini sendiri digunakan atau dibuat untuk menghilangkan ruam-ruam yang ada di kulit bayi. Nah, sama halnya dengan kulit orang dewasa, si bedak bayi ini juga mampu menghilangkan rasa gatal di kulit kita. Caranya itu kalian tapin aja atau olesin aja si bedak bayinya di daerah yang gatal. Dan dalam beberapa saat rasa gatal tersebut akan menghilang dan menghindari jari kita untuk menggosok bagian tersebut dan gak ada lagi yang namanya luka akibat gatal. Karena biasanya gatal abis digigit nyamuk itu kan lumayan gatal banget dan kayak gregetan banget pengen garukin kan. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi, kalian langsung ambil aja si baby powdernya dan kalian bubuhin di daerah yang gatal atau yang digigit nyamuk tadi. Itu bakalan meredakan banget rasa gatal kalian, karena aku sering banget pakai hacks ini untuk menghilangkan rasa gatal. Karena luka yang diakibatkan karena gatal itu juga lumayan susah banget untuk dihilangkan bekas lukanya. Karena kita kan otomatis menggosok-gosok kulit kita dan itu secara tidak sengaja membuat lukanya semakin dalam dan semakin susah untuk dihilangkan luka maupun bekas lukanya. Tapi bisa aja kalau misalnya kalian pakai bio oil, dan aku juga udah buat video terpisahnya. Jadi kalau kalian pengen nonton, kalian klik di description box. BTW ini tadi kan aku swatch lipstick gitu kan, sampai sekarang dia nggak hilang-hilang gitu dong. Supaya ini worth it banget. Tapi mungkin pada saat kalian pakai di bibir kalian itu bakalan ada rasa tidak nyaman karena dia kan basicnya powder gitu kan, bubuk. Jadi pasti akan ada rasa, ya pasti kalian pernah ngerasain rasa bubuk gitu di bibir kalian. Nah, sebaiknya kalian gunain sedikit aja, secukupnya aja, supaya nggak ada rasa mengganggu dan kalian tetap nyaman dalam beraktivitas. Nah, itu dia manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari bedak bayi. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, please banget kasih like-nya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Udah banget duduk.
menit gitu doang.